Halo semuanya, materi hari ini adalah menggunakan fungsi matematika pada pengolahan data menggunakan Excel. Rumus yang akan kita gunakan hari ini adalah sum, average, max, dan min. Sebenarnya banyak sekali rumus yang bisa digunakan dalam pengolahan data menggunakan Excel. Tapi untuk kali ini kita akan fokus pada 4 rumus yang telah disebutkan. Oke, kita mulai saja untuk menggunakan rumus pada Excel. Untuk yang pertama adalah rumus sum. Rumus itu dimulai dengan simbol sama dengan ketika mengetikkan ya di Excel. Jadi misalnya saya mau menghitung sum itu jumlah ya, jumlah total nilai yang diinginkan. Jadi misalnya saya mau ngitung jumlah total nilai ini, nah itu dengan rumus sum atau sum. Cara penulisan rumusnya itu diawali dengan tanda atau simbol sama dengan, lalu nama rumusnya adalah sum. SUM. Nah, lalu setelah tulisan SUM kemudian buka kurung. Nah di sini ada tulisan ya, number 1, titik koma, number 2. Nah, ini number 1, number 2 dan seterusnya ini berasal dari mana? Berasal dari nilai yang akan mau kita cari jumlahnya. Nah, caranya gimana? Tinggal diklik tarik ke bawah, misalnya untuk 7 orang ini ya, kemudian tinggal ditutup kurung, kemudian enter. Nah, makanya dia akan muncul nilainya, total nilainya dari nomor 1 sampai 7 ini, dari siswa 1 sampai siswa ke-7. Oke, yang selanjutnya adalah average. Average itu adalah mencari nilai rata-rata dari sebuah kumpulan nilai. Misalnya dari nilai 90 sampai yang 88 ini, saya mau nyari nih rata-ratanya kira-kira berapa. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus average. Caranya untuk menulis rumus diawali dengan simbol sama dengan, kemudian tulis average, nanti dia bakal muncul. Tinggal di double klik juga bisa, double klik. Nah, maka nanti di sini akan muncul ada kurung bukanya. Kemudian kita tinggal tarik nih, mana yang dicari nilai rata-ratanya dari ini sampai, jadi diklik tarik ke bawah. Nah, kemudian boleh langsung di enter, boleh langsung ditutup kurung baru di enter. Nah, nilainya adalah nilai rata-ratanya yang didapat adalah 89,1429. Caranya ngubah desimalnya ini kan ada 4 supaya dia desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kenapa sih harus ada 2 angka di belakang koma? Misalnya nih kalian bikin buku nilai itu kan kalau 4 angka di belakang koma, nanti ketika masukin rapat kan sama aja harus 2 angka di belakang koma kan. Jadi biar ringkes, biar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang kolom ininya, jadi kan nggak terlalu panjang gitu, misalnya dikit ini kan biar 2 angka gini. Caranya adalah dengan cara di bagian number ini ya, di tab home, di bagian number ini ada desimal ini, kalian tinggal klik yang bagian ini. Nah, ini ada tulisannya decrease desimal, artinya mengurangi angka desimal, jadi tinggal diklik aja. Nah, berkurang kan, kemudian dia berkurang sampai 2 angka di belakang koma, jadi lebih ringkas ya. Ke materi yang selanjutnya adalah max. Max itu adalah mencari nilai terbesar dari sekelompok kumpulan nilai ya. Diawali dengan simbol tanda sama dengan, kemudian ketik max, MAX, atau tinggal di double klik aja yang bagian max. Nah, kemudian sama caranya masih ditarik dari nilai yang paling atas sampai nilai yang paling bawah. Lalu kita enter. Nah, langsung kelihatan 90. Nah, kalau nilainya ada 1000 jadi lebih gampang ya nyarinya 90.
Nah, bagaimana dengan mengolah data menggunakan fungsi matematika pada aplikasi Google Sheet? Secara garis besar, langkahnya adalah sama menggunakan Microsoft Excel yang ada pada PC atau laptop kalian. Berikut ini saya sudah membuka data di Google Sheet. Kita akan menghitung jumlah total nilai menggunakan fungsi sum. Caranya adalah dengan mengawali sebuah rumus dengan simbol sama dengan. Kemudian kita ketikkan rumusnya, yaitu sum atau SUM. Di sini ada pilihannya, kita bisa tekan yang sum. Kemudian di sini udah ada langsung kurung buka dan kurung tutupnya. Kita tinggal pilih atau kita tinggal masukkan nilai yang akan kita cari totalnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pilih nilai yang paling atas, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Kemudian kita bisa klik tanda centang di bagian sebelah kanan berikut ini. Maka di sini akan muncul total nilainya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata atau average. Untuk memulai sebuah rumus, kita mulai dengan tanda sama dengan. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah average. Nah, di bagian atas sudah muncul rumusnya, kita tinggal pilih yang average. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita tinggal cari nilai yang akan kita cari rata-ratanya. Tinggal klik nilai pertama seperti berikut ini, lalu tarik ke bawah hingga nilai yang diinginkan. Kemudian lepas, lalu klik tanda centang. Nah, bagaimana untuk mengatur angka desimalnya agar tidak terlalu banyak angka desimal yang muncul? Apakah masih ingat? Itu ada di materi yang sebelumnya. Kita klik tombol yang A ini, kemudian di tab cell kita klik tab cell, pilih number format, kita pilih yang number ya, kita pilih number. Nah, maka di sini desimalnya sudah berubah menjadi 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena di bagian decimal placesnya tertulis 2 angka. Kalau decimal placesnya tertulis 3 angka, maka ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita pakai yang 2 angka saja ya. Nah, seperti berikut ini. Oke, selanjutnya kita pilih untuk rumus yang selanjutnya, yaitu rumus mencari nilai tertingginya. Cari nilai tertinggi dengan rumus max. Sebelum menulis rumusnya, kita tambahkan dulu simbol sama dengan, lalu kita klik max. Maka di sini muncul max. Lalu kita tinggal tarik nilainya dari atas sampai ke bawah. Kemudian tekan centang. Maka nilai tertingginya adalah 93. Lalu untuk nilai terendahnya, pasti kalian tahu ya caranya, tanda sama dengan, kemudian lawannya max adalah min. Kita pilih yang min, kemudian kita pilih nilainya dari yang atas sampai yang ke bawah, lalu tekan selesai. Secara garis besar, untuk penggunaan rumus yang ada di Google Sheet dan yang ada di Microsoft Excel, caranya sama, cara penulisannya sama, sehingga tidak perlu bingung antara penggunaan Microsoft Excel dan penggunaan Google Sheet atau aplikasi pengolahan data angka yang ada di smartphone kalian. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.